Begitu juga ayat di Al-Quran apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah itu dari kalangan ulama. Nah, jadi ulama itu orang-orang yang takut kepada Allah. Tidak mungkin ulama mengatakan, oh ini hukumnya haram. Ya, asal-asalan, nggak mungkin. Syafi'i tidak mungkin sengaja keluar dari Quran Sunnah, nggak mungkin. Imam Malik, ya, Imam Hanafi, Imam Hambali begitu juga. Tidak mungkin Syafi'i mengatakan, saya sengajalah tidak ngambil di Quran, saya ngambil di Injil misalkan. Akan nggak mungkin. Ya, semua 4 mazhab itu rujuknya ke Quran Sunnah. Cuma nanti kita lihat, mungkin dalilnya sama, cuma apa? Cuma cara pandangnya beda. Dulu guru kita nulis begini, sebagaimana kita tulis angka 6 begitu ya, angka 6, orang yang di atas bacanya 9, yang di bawah bacanya 6, tulisannya sama padahal. Kebayang ya, angka 6 kita gambar, yang di atas ngeliatin angka 9, yang di bawah ngeliatin angka 6. Siapa yang salah? Gak ada yang salah, dalilnya sama, cara pandangnya beda. 6. Nah, sekarang kita bahas. Itu kaidah kita pegang dulu. Tidak ada ulama sengaja keluar dari Quran Sunnah. Semuanya berusaha keras untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Untuk paling sunnah. Untuk jadi pendapat yang paling dekat dengan Quran Sunnah. Ya, tidak mungkin Imam Malik mengambil apa? Ngambil Taurat. Ya, keluar dari Quran Sunnah, enggak mungkin. Pasti semuanya berusaha untuk apa? Berusaha merujuk kepada al-haq. Nah, itu kaidah dulu kita pegang. Ya, kaidah itu dulu apa? Kita pegang. Perkataan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Lalu kita lanjut. Apa sebab pertama para ulama khilaf? Yaitu sebab pertama karena belum sampainya dalil. Sebab pertama, kenapa ada khilaf ulama? Belum sampainya dalil. Memang bisa, dalil belum sampai, bisa. Jangankan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sahabat pun pernah apa? Pernah kedapatan dia nggak dapat dalil. Sekelas apa? Sahabat. Apalagi Syafi'i, Ahmad, Maliki, Hanafi. Contohnya bagaimana? Contohnya, kisah dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika pengen pergi ke Syam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pengen pergi ke Syam. Ketika beliau pengen pergi ke Syam, tiba-tiba apa? Dapat kabar ya. Dapat kabar bahwasanya di Syam itu ada wabah apa? Taun. Wabah menular, wabah taun. Penyakit. Nah, tatkala Umar bin Khattab dengar bahwasanya di Syam itu ada taun, akhirnya apa? Akhirnya musyawarah. Musyawarah itu bahasa Indonesia ya. Musyawarah dengan para sahabat yang lain. Berselisih dua pendapat antara Muhajirin dan Ansar. Perhatikan, khilaf itu udah ada dari dulu, zaman sahabat. Muhajirin dan Ansar berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lanjut aja jalan. Ya, tapi ana lupa yang Muhajirin apa yang Ansar. Ada yang pendapat rujuk, balik aja. Jangan ke Syam. Kenapa? Di Syam ada wabah taun. Kita balik aja. Akhirnya apa? Ditarjih atau dikuatkan oleh Umar bin Khattab dari dua khilaf ini, kan lagi apa? Lagi musyawarah. Ya, lagi musyawarah. Dua pendapat ya di antara Muhajirin Ansor. Ada yang bilang lanjut aja. Ada yang bilang enggak, kita balik aja. Ketika lagi musyawarah, ya jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Ketika lagi musyawarah, datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf tadinya ada hajat. Dia datang, akhirnya apa? Lihat Umar dan sahabat lain lagi musyawarah. Ketika lihat Umar dan sahabat lain lagi musyawarah, terus tiba-tiba apa perkataan dari Abdurrahman bin Auf? Ada hadisnya. Inna indi min dzalika ilman. Saya terhadap perkara yang kamu lagi bicara ini saya punya ilmunya. Apa ilmunya? Anda lupa lanjutan hadisnya. Yang intinya dalam bahasa Indonesianya, saya pernah dapat hadis dari Nabi SAW bahwasanya kalau ada suatu wabah, ya maka jangan kalian datang ke tempat tersebut. Dan kalau kalian idza waqa'a, kalau telah terlanjur kalian datang ke tempat tersebut, maka apa? Jangan keluar. Kata siapa? Kata Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Umar,
Saya pernah dengar dari Nabi, kalau ada wabah di suatu tempat, jangan kalian datang ke tempat tersebut. Nah, kalau telah kejadian, terlanjur kita nyampe situ, maka jangan keluar dari tempat tersebut. Bahasa kita apa? Isolasi begitu ya. Nah, kalau kita telah terlanjur di tempat wabah tersebut, jangan kita keluar, karena nanti nular ke yang lain. Akhirnya apa? Oh, berarti rujuk, pulang. Ya. Tapi pendalilan kita di mana? Pendalilan kita, Umar bin Khattab, Muhajirin dan Ansar, beberapa Muhajirin dan Ansar, ada yang belum tahu dalil. Ada yang belum tahu dalil. Dalilnya belum sampai. Maka apalagi nanti setelahnya sahabat. Ya. Karena apa? Karena ketika ulama berdalil, ya, mengeluarkan pendapat, lalu dia kurang satu dalil misalkan, ada dalil belum sampai, maka nanti berpengaruh itu. Seperti misalkan Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan apa? Bahwasanya boleh kawin lari. Boleh kawin lari. Yaitu apa bahasa Indonesianya? Kita nikah tapi nggak ada walinya. Ya. Calon istrinya diambil, kita lari, kita kawin. Gitu. Jadi nggak ada wali. Padahal apa? Padahal hadisnya jelas. Tidak ada yang meragukan kesahihannya. Apa kata Nabi? La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan dengan wali. Kenapa terjadi yang demikian? Bisa jadi Imam siapa? Hanafi belum sampai padanya dalil. Nah itu. Jadi kita ulang, kenapa bisa terjadi khilaf ulama? Itu sebab pertama, bisa jadi dalil belum sampai. Sahabat saja ada yang belum sampai dalil, apalagi apa? Apalagi setelahnya apa? Setelahnya sahabat. Nah itu yang pertama ya. Nah, lalu sebab yang keberapa ini? Sebab yang kedua. Sebenarnya yang pertama ini ada 3 contoh ya, tapi kita singkat mengingat waktunya sedikit. Lalu ada yang kedua. Nah, ada sebab yang kedua. Apa sebab kedua ada khilafnya para ulama? Yaitu apa? Hadisnya sudah sampai, tapi apa? Tapi ulama atau bahkan sahabat tersebut kurang yakin. Kurang yakin terhadap hadisnya. Hadisnya telah sampai, tapi apa? Sahabat atau para ulama kurang yakin masalah apa? Masalah hadisnya tersebut. Satu contoh, satu kisah. Kisahnya siapa? Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais pernah apa? Pernah berselisih dengan suaminya. Ya, pernah berselisih dengan suaminya. Yang mana tatkala itu Fatimah bintu Qais berselisih dengan suaminya masalah nafkah. Masalah apa? Masalah nafkah. Ketika telah jatuh talak 3, talak bain. Ya, jatuh talak 3. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba nafkah masih dikirim oleh suaminya. Kata Fatimah, enggak usah. Kata Fatimah apa? Enggak usah. Dan memang yang betulnya ketika talak bain tidak apa? Tidak ada nafkah. Kecuali apa? Kecuali hamil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya karena berselisih, Fatimah datang ke Nabi, ngadu kepada Nabi SAW. Ya, wahai Nabi begini-gini, saya berselisih dengan suami saya begini. Akhirnya kata Nabi apa? Kata Nabi, tidak ada nafkah. Tidak ada nafkah. Gak lama kemudian Umar datang. Sekian mungkin beberapa hari, katakan begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang. Tahu masalah kasus tersebut. Ya, akhirnya diceritakan. Terus apa? Fatimah bintu Qais tetap dapat nafkah. Kata Umar, Fatimah bintu Qais tetap dapat nafkah walaupun talak bain. Terus Fatimah bintu Qais sampaikan, "Ya Umar, begini kata Nabi, bahwasanya orang kalau talak bain enggak ada lagi dapat nafkah." Tapi apa kata Umar? Masa iya kita percaya perempuan kayak gini? Bisa jadi dia lupa. Nah, hadisnya sampai ke Umar, cuma apa? Umarnya kurang yakin. Hadisnya sampai ke Umar, cuma Umarnya apa? Kurang yakin. Nah, itu sebab yang kedua. Nah, kita menghemat waktu. Sebab yang ketiga, perselisihan pendapat para ulama. Apa sebab yang ketiga? Hadisnya, dalilnya sudah sampai, namun apa? Namun orangnya lupa.
Ini bukan hanya para ulama. Di zaman sahabat ada. Hadisnya sampai, ya kita ulang ya, sebab terjadi perbedaan pendapat ulama ketiga. Hadisnya sampai, cuma apa? Cuma orangnya lupa. Bahkan ini ada di zamannya sahabat. Siapa lagi? Umar lagi. Banyak apa? Banyak di masalah Umar. Berkaitan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya sampai, cuma orangnya lupa. Kisahnya, ya kita sampaikan kisahnya singkat. Ini ada di Bulughul Maram juga kalau nggak salah. Yaitu apa? Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Umar dan Ammar bin Yasir. Ya, diutus Nabi kalau tidak salah, ada suatu hajat. Hingga apa? Ke suatu tempat dan keduanya tidak dapat air. Pas juga dua-duanya junub. Dua-duanya nggak ada air di tempat tersebut. Dua-duanya juga junub, hadas besar. Kalau junub kan harus mandi besar ya. Nah, dua-duanya apa? Dua-duanya junub. Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Akhirnya beda pendapat mereka berdua. Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Ya, berbeda pendapat. Tidak ada air, dua-duanya junub. Nah, Umar bin Khattab apa yang dia lakukan? Tidak ada air, dia junub. Umar bin Khattab benar-benar nggak sholat. Umar apa? Tidak sholat. Karena dia junub. Terus apa lagi? Adapun Ammar bin Yasir berijtihad sendiri, punya pandangan sendiri. Apa kata Ammar bin Yasir? Ya disebutkan di hadis guling-guling. Ya, karena nggak ada air, kan Ammar bin Yasir mainin logikanya dia. Kalau saya wudu ya pakai air, kalau mandi junub semua badan kena. Nah sekarang air nggak ada, ya sudah pakai debu, pakai tanah, semua badan saya kenain. Guling-guling di tanah. Ya, nggak ada air, ya udah tanah pun jadi, pakai debu. Akhirnya guling-guling baru apa? Baru sholat. Akhirnya apa? Setelah kejadian tersebut, Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma datang ke Nabi. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita masalah tadi. Ya Nabi begini-gini. Umar tidak sholat, Ammar sholat tapi guling-guling pakai tanah. Mana yang betul? Akhirnya kata Nabi apa? Inna makana yakfika an taqula bi yadayka hakadha. Cukup bagi kalian untuk apa? Untuk menepuk, kayak tayamum menepuk, lalu apa? Basuh tangan dan muka. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya ketika orang junub, ya ketika orang junub tidak ada air juga boleh untuk bertayamum terus dia salat. Nah, berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, jadi dua orang itu tahu tuh ada hadis. Umar dan Ammar bin Yasir datang kepada Nabi. Umarnya gak sholat, Ammar ngapain? Guling-guling di tanah. Ketika junub nggak ada air. Apa kata Nabi? Cukup bagi kalian berdua menepuk tanah, terus tayamum, tangan, muka. Begitu. Barakallahu fikum. Gak lama setelah itu, hadis kan sampai ya kepada Umar, kepada Ammar, ya radhiyallahu anhuma. Gak lama setelah kejadian tersebut, akhirnya apa? Akhirnya Ammar bin Yasir, karena dia tahu hadisnya, dia nyebarin faedah dong. Ya, kalau kalian sedang apa? Sedang junub, ya, sedang hadas besar, maka begini. Ya, tayamum begini-gini. Kedengaran nama Umar. Ya, kedengaran apa? Kedengaran nama Umar. Bahwasanya Ammar bin Yasir nyebarin hadis kayak gitu. Dengan agak marah begitu ya Umar datang ke siapa? Ammar bin Yasir. Apa kata Umar? Ittaqillah ya Ammar. Bertakwa kepada Tuhan Ammar. Hadis apa ini? Hadis model apa ini kata Umar? Seakan-akan apa? Seakan-akan Umar nggak tahu hadisnya. Padahal apa? Hadisnya sudah pernah disampaikan ke Umar. Tiba-tiba dia marah datang ke Ammar bin Yasir karena nyampein hadis tadi. Ya Ammar, hadis apaan ini? Ittaqillah, bertawakal kepada Allah. Ini sebab khilaf yang ketiga. Yaitu apa? Hadisnya sampai ke sahabat atau para ulama, tapi apa? Tapi dia lupa. Sebagaimana apa? Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sebab yang ketiga. Masih ada sebab yang setelahnya. Sebab yang keempat,
Ini sebab 1, 2, 3, 4 ini paling banyak terjadi. Ya. Sebab keempat itu apa? Dalilnya sampai, ya. Dalilnya sampai, cuma apa? Cara memahaminya berbeda. Dalilnya sampai kepada para ulama atau para sahabat, cuma cara memahaminya beda. Seperti apa? Seperti yang kita ambil tadi. Aulamastumun nisa. Ya. Itu apa? Aulamastumun nisa. Tentang dalil lamastumun nisa. Lamastumun nisa yaitu masalah wudu ya. Sebenarnya bisa kita bahas panjang, kita kita jabarkan perbedaan dua pendapat. Cuma kita intinya aja. Ketika para ulama menafsirkan aulamastumun nisa, para sahabat ya, para sahabat, ada yang mengatakan setelah wudu, kalau lamastumun nisa, lamas itu kalau memang diartikan ke bahasa Arab ya memegang, lamas, ya. Nah, itu pendapat beberapa sahabat. Sahabat yang lain mengatakan memegang di situ maksudnya memegang dengan syahwat. Datang pendapat ketiga, yaitu apa? Maksudnya bukan memegang, tapi apa? Jima. Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Jima. Ini pendapat ketiga, pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, itu perbedaan di antara para sahabat ketika menafsirkan lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Nah, ini agak panjang untuk kita sampaikan secara usul fikihnya ya. Nah, kita lanjut saja. Nanti disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di Rawdatun Nadhirnya beliau, kitab usul fikih, bahwasanya apa faedah sahabat itu kok berbeda pendapat? Ya. Apa faedah yang kita ambil dari sahabat itu berbeda pendapat? Kata Ibnu Qudamah, jangan sampai kita salah mengartikan. Ketika ada perbedaan pendapat sahabat, artinya semuanya bisa kita ambil. Enggak. Ya, ini kan beda pendapat antara Umar dan Ammar. Dua-duanya sahabat, ahlu sunnah, gitu. Kita ambil dua-duanya. Enggak yang demikian. Tapi apa? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, perbedaan pendapat sahabat itu hanya menunjukkan satu faedah, yaitu apa? Bolehnya berijtihad bagi memang orang yang layak. Nah, tapi bagi kita bukan kita ikuti semuanya. Nah, perbedaan pendapat sahabat hanya menunjukkan faedah, yaitu apa? Bolehnya berijtihad bagi para orang-orang yang layak. Nah, ijtihad itu mengeluarkan pendapat. Lalu kita lanjut. Nah, ada kisah yang menarik juga. Kita masih di sebab keempat ya. Nah, mungkin kita rencana sebutkan 7, kita sebutkan 5 mungkin ya. Isanya jam berapa ya? Dikit lagi ya? 4. Kita sebutkan singkat. Kita sebab keberapa ini? Sebab keempat. Yaitu apa? Hadis dan dalilnya sampai, cuma cara pandangnya beda. Cara pandangnya beda. Tadi kita sebutkan pertama. Ada 2. Ada yang kedua, yaitu dari sunnah, dari hadis. Dari apa? Datang dari hadis Nabi SAW. Apa dari hadis Nabi SAW? Yang singkatnya begini. Ini sebuah kisah. Setelah Nabi pulang dari perang, ini agak lupa perang apa waktu itu. Perang Ahzab kalau tidak salah. Nabi pulang dari perang, tiba-tiba para sahabat disuruh untuk pergi ke Bani Quraidzah. Ke Bani Quraidzah. Apa kata Nabi SAW? Sebelum pergi ke Bani Quraidzah, sahabat dikasih perintah. Para sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidzah. Jangan ada yang sholat asar illa fi Bani Quraidzah, kecuali kalian sudah sampai di Bani Quraidzah. Perhatikan ya. Sebab yang keempat, khilaf ulama, yaitu apa? Dalilnya sampai, cara pandangnya beda. Apa kata Nabi SAW? Sahabat, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidzah. Jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidzah. Nanti coba kita tanya, maksudnya apa nih? Ya. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidzah. Jelas ya? Perkataan Nabi apa? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidzah. Bani Quraidzah tempat.
Tempatnya Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya apa? Akhirnya sahabat berangkat. Berangkat. Tiba-tiba masuk waktu asar. Ini lagi perjalanan. Ya. Masuk waktu asar, sahabat ribut. Ribut apa? Khilaf. Golongan pertama kata dia apa? Ayo kita sholat asar. Kenapa? Ya waktunya asar. Iya kan? Ya sholat kan apa? Tepat waktu dong. Nah, sholat apa? Tepat waktu, di waktunya. Golongan kedua bilang apa? Golongan kedua bilang, enggak, kita enggak boleh sholat asar. Kenapa? Karena ada perkataannya apa? Nabi. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Semuanya sama-sama kembali ke Quran, Sunnah. Nah, coba. Setelah itu, akhirnya mereka jalan. Mungkin bagaimana pendapatnya nih para jamaah? Ketika Nabi bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, tiba-tiba masuk waktu asar. Sholat asar apa enggak? Sholat asar. Tapi kata Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sholat asar sekarang apa nanti? Sekarang. Pendapat kedua ada. Pendapat kedua nanti. Nah, misalkan gitu. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba kan tidak ada pendapat ya. Kata pendapat yang pertama, ayo kita langsung sholat karena sudah asar. Pendapat kedua masih ribut juga. Lah, kan kata Nabi nggak boleh sholat asar kalau belum nyampe. Akhirnya apa? Akhirnya lanjut jalan hampir maghrib. Hampir maghrib. Kembali ke Quran Sunnah. Kita kembali ke Quran Sunnah. Sholat asar apa enggak? Atau nunggu maghrib? Atau nunggu sampai? Ini udah mau maghrib ini. Sholat asar langsung apa? Sampai dulu baru sholat asar. Akhirnya apa? Datanglah waktu maghrib. Tetap yang golongan kedua enggak sholat. Golongan yang pertama sudah sholat duluan. Karena dia berpendapat, ya tetap waktu sholat apa? Diutamakan. Ya. Tapi golongan kedua bilang, tetap kita kekeh. Lanjut jalan. Akhirnya apa? Akhirnya di kisahnya itu kalau nggak salah, nyampainya menjelang Isya apa setelah Isya. Jadi nanti dijamak sholatnya. Sholat asar, maghrib, Isya. Ya. Padahal kan nggak bisa yang demikian ya. Nah, walaupun lagi apa? Lagi safar. Tapi mereka berpegang teguh dengan apa? Kembali Quran Sunnah. Kayak gitu ya, kembali Quran Sunnah. Kita semua kembali Quran Sunnah. Apa? Kata Nabi nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya. Akhirnya apa? Ketika sampai selesai masalah ngadu kepada Nabi. Ya Nabi, ketika kita lagi perjalanan, ya, golongan kedua ngomong, ada sebagian sahabat dia sholat asar, padahal belum nyampe. Apa kata Nabi? Ya udah dia betul. Nah, akhirnya golongan pertama, wah hore begitu. Terus kata Nabi, yang kedua juga betul. Kalau gitu siapa yang salah? Dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Akhirnya apa? Ini kaidah bahwasanya hukum asal fikih yang memang sifatnya mu'tabar, teranggap, dia apa? Dia sifatnya luas. Ya, Nabi pun demikian. Ya, masa kita mau katakan oh, yang kedua ahlu bid'ah jahannam kan enggak? 6. Ya. Akhirnya Nabi apa? Golongan pertama betul, golongan kedua betul. Yang salah mana? Yang salah enggak salat, gitu ya. Golongan pertama betul, golongan kedua betul. Itu diambil kaidah kata para ulama, hukum asal fikih memang dia apa? Dia luas. Tapi balik lagi, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita mau tarjihan, kita kuatkan. Enggak mungkin dua-duanya pasti ada yang lebih betul ya. Pasti ada yang lebih dekat kepada Quran Sunnah. Mana kata Syekh Utsaimin yang lebih dekat kepada kebenaran? Orang yang pertama, yang sholat asar duluan, tapi yang kedua juga nggak salah. Nah, kenapa orang yang pertama betul? Kata Syekh Utsaimin, karena golongan yang pertama ya itu mengambil dalil yang sifatnya muhkam. Muhkam itu sesuatu yang sudah konkret, sudah jelas. Ya, tidak ada muhtamal. Apa muhtamal? Tidak
Apa bahasa muhtamal itu ya? Tidak ada kemungkinan kedua, pasti maknanya ini. Itu dalil yang muhkam. Kalau dalil mutasyabih itu dalil-dalil yang kayaknya kemungkinannya ada dua. Ya, bisa maknanya ini, bisa maknanya ini. Nah, perkataannya Nabi, jangan sholat asar sebelum kalian di Bani Quraidah, itu dalil mutasyabih. Kayak ada dua kemungkinan. Sementara sahabat yang pertama, dalilnya dengan ayat muhkam. Apa ayat yang muhkamnya? Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi orang-orang mukmin waktunya telah ditetapkan. Kaidahnya dalam usul fikih apa? Ketika bertabrakan dalil yang mutasyabih, maknanya bisa ini bisa itu. Sama dalil yang muhkam, maknanya pasti ini. Maka bawa yang mutasyabih ke yang muhkam. Begitu. Itu sebab apa? Sebab perselisihan ulama. Kita sebutkan 4. Mungkin azan dulu atau bagaimana? Azan dulu. Ayo, fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, nuwasil. Kita lanjut sedikit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya amma ba'd. Barakallahu fikum. Para jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita sedikit telah menyebutkan 4 sebab perbedaan pendapat para ulama. Walaupun tadi rencananya sebutkan 7. Cuma ya qadarullah, waktu yang sempit. Ya, begitu juga kata Syekh Utsaimin, sebenarnya sebab perbedaan pendapat ulama itu bahar la sa'ila lahu, seperti laut yang memang tidak ada tepinya. Sebab perbedaan pendapat. Apalagi kalau mungkin jamaah ada yang belajar usul fikih ya atau usul hadis, mustalah, nanti akan kelihatan benar bahwasanya memang perbedaan pendapat itu banyak faktor. Masalah hadisnya, usul fikihnya, masalah usul tafsirnya, bahkan masalah nahwunya, ya bahasa Arabnya. Kita lanjut sedikit. Ya. Kita cukupkan dengan 4 sebab dari
sebab terjadinya khilaf ulama. Nah, kita ambil beberapa faedah sedikit masalah seputar khilaf ulama ini. Ya, faedah yang pertama atau catatan yang pertama, ya, tambahan faedah yang pertama, bahwasanya mengenai sikap kita terhadap khilafnya para ulama dikenal kaidah dalam qawaidul fiqhiyah, kaidah fikih disebutkan di At-Tamhid. Nah, al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu mustahab. Ini bisa kita pegang kaidahnya. Keluar dari khilaf itu mustahab. Apa maksudnya? Disebutkan Imam Suyuti rahimahullah di Asbah wan Nadhairnya, begini tatbiknya, contohnya. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu mustahab. Maksudnya apa? Kita kasih contoh satu. Masalah misalkan isbal. Ya, masalah isbal. Celana di bawah mata kaki. Dengan hadis Nabi, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki maka dia apa? Maka dia tempatnya di neraka. Nah, khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf mustahab. Maksudnya bagaimana? Kita tahu dalam menyikapi masalah isbal, ya, celana di bawah mata kaki, katakan singkatnya ada 3. Ulama pertama mengatakan makruh, tidak sampai haram, ya, sebagian Syafi'iyah. Pendapat kedua mengatakan mutlak haram, ya, mutlak haram. Pendapat ketiga muqayyad, dia tidak boleh tapi ada embel-embelnya, muqayyad, maksudnya dia tidak boleh kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa. Itu pendapat ketiga. Bagaimana penerapannya? Khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu mustahab. 3 ulama tersebut memang beda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram tapi kalau sombong. Maka kita keluar dari khilaf. Ya. 3 ulama tersebut masalah isbal khilaf, tapi satu pendapat, yaitu masalah apa? Memang kalau di bawah mata kaki khilaf, tapi kalau di atas mata kaki kita semua satu pendapat, yaitu sunnah. Itu lebih afdol. Kita larinya ke situ. Nah, misalkan ada Pak Fulan. Pak Fulan mengatakan isbal itu nggak apa-apa kok, cuma makruh. Tapi saya punya kaidah. Keluar dari khilaf itu mustahab, dalam rangka saya berhati-hati. Dan perhatikan jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita kan berfikih itu, pesan Syekh kita dulu, kita berfikih, ya, mencari yang apa? Lebih dekat dengan dalil. Agar apa? Berfikih itu kan cari selamat gitu ya, cari aman. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Berfikih, beribadah itu kan apa? Cari aman, bukan cari sesuai hawa nafsu. Kita pakai kaidahnya, keluar dari khilaf itu mustahab. 3-tiganya khilaf masalah isbal, tapi bertemu di satu pendapat, yaitu apa? Kalau di atas mata kaki afdal, dan itu apa? Sunnah. Kita larinya ke situ. Katakan, kita balik lagi, Pak Fulan tadi mengatakan kalau di bawah mata kaki berarti dia apa? Berarti dia cuma makruh. Katakan demikian. Di bawah mata kaki cuma makruh. Tapi saya megang kaidah keluar dari khilaf mustahab. Dalam rangka berhati-hati, saya naikkan apa? Celana saya. Nah, kata para ulama apa? Ya bisa jadi ketika kita dihadapkan dengan Allah Azza wa Jalla dihisab. Kita memang mengambil pendapat makruh. Tapi apa? Dalam praktek kita naikkan celana. Dihisab di hadapan Allah, ya, telah nyata, telah dikatakan oh hukumnya nggak boleh. Alhamdulillah, dulu saya berhati-hati. Gitu loh maksudnya. Itu dalam rangka berhati-hati. Terus yang kedua sedikit. Yang kedua itu apa? Bahwasanya kadang kesalahan para jamaah, ya, apalagi orang yang awam, yaitu apa? Sering mengambil dalil Quran Sunnah, tapi zahirnya aja. Tidak kembali kepada pemahaman para ulama. Karena begini jamaah, yang paling tahu masalah seluk-beluk dalil, usul fikihnya, usul hadisnya, usul tafsirnya, nahwunya, para ulama sunnah. Maka kita kembalikan pendapatnya kepada para ulama. Ini saya dapati, ya, saya pernah temukan kasus. Karena ada pernah jamaah datang, Ustaz, saya pernah nemu teman dia munafik. Kenapa munafik?
Karena kan diantara tanda munafik kalau berbicara dia dusta, apalagi berjanji khianat. Ya, pada poin kedua itu. Pada yang ketiga, ketika dia punya janji dia berkhianat atau dia nggak nepati janjinya, itu kan tanda munafik. Akhirnya apa? Kata dia, saya punya teman dia janjiin saya pengen beliin ini. Tiba-tiba nggak lama kemudian tahun depan nggak dibeliin. Munafik dia. Ini apa? Karena mengambil dalil tidak lihat pendapat ulama. Ya, kita terlalu fokus dengan zahir. Kita lihat pendapat ulama. Bagaimana pendapat ulama? Maksudnya ketika kita berjanji terus tidak menepati janjinya, itu apa? Disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali. Maksudnya yaitu apa? Ketika orang berjanji dia niat bohong. Dia niat berjanji tahun depan saya beli mobil, tapi niatnya udah pengen bohong. Orang saya nggak ada duit, janjiin aja. Itu yang dibilang tanda munafik. Tapi kalau orang berjanji saya tahun depan beliin kamu mobil, qadarullah bangkrut dia perusahaannya. Apa kita bilang dia munafik? Tidak. Itu kesalahan beberapa orang mengambil dalil, lihat kulitnya aja, zahirnya. Harus butuh kepada penjelasan para ulama. Yang terakhir kita tutup dengan ini. Nah, disebutkan bahwasanya ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umat saya adalah rahmat. Apa ya demikian? Khilaf umatku adalah rahmat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah mengenai hadis tersebut, hadisnya dhaif. Kenapa? Bertentangan dengan satu ayat di Al-Quran. Di surah apa? Surah Hud kalau tidak salah. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Mereka itu senantiasa berselisih illa kecuali man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya apa? Mereka itu senantiasa berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya apa? Berarti yang tidak berselisih itu yang diberi rahmat malah. Yang berselisih justru yang tidak dapat rahmat. Itu kata Syekh Al-Albani. Naam. Tapi khilaf masalah mu'tabar bagaimana? Yang sahabat juga khilaf. Itu khilaf yang sifatnya memang memang ditolerir di situ. Nah, memang ditolerir di situ. Mungkin demikian. Tutup atau ada apa? Tanya jawab atau bagaimana? Cukup insyaallah. Nah, barakallahu fikum wa waffaqakum Allah. Nakhtatim, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.